Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Senang sekali rasanya dapat menyambut Bapak Ibu dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum memulai hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita merenung, kita mau saat teduh, kita minta pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan yang memimpin kita untuk melaluinya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami boleh berterima kasih Tuhan. Kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh yang segar, dengan kondisi yang baik ya Tuhan. Kami boleh mendapatkan kesempatan Tuhan untuk memperbaiki diri kami, untuk menjalani pertobatan kami ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang memimpin kami di sepanjang hari ini. Segala permasalahan di sepanjang hari ini yang akan kita hadapi Tuhan, biarlah Engkau yang tuntun dan sertai kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita angkat satu lagu pujian, Semua Baik. Kita tahu bahwa dari awalnya, dari semula, semua yang telah ditetapkan Tuhan adalah baik adanya. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula, dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi. Dari semula Kau tetapkan hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang gagal Tuhan, tidak ada yang buruk Tuhan. Kami percaya Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari katakan Bapak Ibu, semua baik. Baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik,
berarti. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika selama ini Bapa kami membatasi Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kami memberikan tolak ukur pada kasih-Mu ya Tuhan. Di saat rencana kami tidak berjalan Tuhan sesuai keinginan kami marah Tuhan. Kami kecewa Tuhan. Kami mengeluh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Padahal Engkau lebih tahu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar dari Ayub Tuhan. Dia kehilangan segalanya Tuhan. Namun imannya Tuhan tetap berkata bahwa Engkau begitu baik Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Sekalipun anaknya meninggal, keluarganya meninggalkannya Tuhan, tapi dia tetap setia. Kami mau belajar Tuhan dari Ayub. Mari Bapak Ibu, lebih sungguh lagi kita katakan semua baik. Tuhan, ini pernyataan iman kami Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi kami. Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Dari semula Kau teramat baik. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Kaulah Allah kami yang kami sembah. Haleluya. Bapak Ibu, setiap dari kita pasti mempunyai pergumulan. Setiap kita pasti mempunyai persoalan. Mari dengan segala kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita, kita datang kepada Bapa kita. Sampaikan doa kepadanya. Ceritakan keluh kesah kita. Setiap persoalan permasalahan kita, saya luangkan Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa
bahwa Engkaulah perisai di dalam hidup kami Tuhan. Di saat badai datang Tuhan, datang bergoncang Tuhan, namun iman kami tetap di dalam-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan menyertai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu kita katakan lagi dari awal, Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Dari awal katakanlah, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri. Amin Tuhan. Sekalipun badai itu datang Tuhan, kami percaya Tuhan Kau beserta kami Tuhan. Masalah kami mungkin tidak hilang Tuhan, tapi kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan sampai kesudahannya. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan
dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menang. Karena Yesus selalu menang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi hari seperti ini sangat kondusif atau baik untuk kita semua merenungkan kebenaran. Sebab sebelum kita mulai aktivitas sehari-hari, kita lebih dulu mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan bahwa manusia itu sebenarnya hidup hanya satu kali kesempatannya. Makanya jangan permainkan Tuhan. Ya, kita tundukkan kepala lebih dulu. Yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap pagi kami boleh menyegarkan jiwa kami dengan firman Tuhan. Boleh memotivasi setiap kami untuk hidup benar, sehingga kami tidak hidup sia-sia. Biarlah Tuhan pakai program-program di gerejamu ini, di gereja mula-mula GMM, khususnya doa pagi ini, untuk memanggil banyak jiwa. Biarlah setiap pagi kami mulai dengan firman Tuhan. Tuhan berkati mulut hamba-Mu ini, agar menyampaikan dengan benar isi hati Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita semua sudah tahu, di singkatnya hidup kita ini, kita punya pilihan, mau hidup seperti A, B, atau C. Tapi sayang, ada banyak orang itu mempermainkan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7, saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mengapa? Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara, firman Tuhan ini bukan mengancam, tapi menjelaskan. Ya, ini adalah prinsip kehidupan yang Tuhan ciptakan. Bahwa apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Lihat saja dalam seluruh aspek hidup ini. Seorang petani menuai padi karena menanam padi. Seseorang menjadi pandai karena banyak belajar. Seseorang menjadi berhikmat karena mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Semua tabur tuai, saudara. Ya, menabur kasih, menuai damai. Menabur kebenaran, menuai terang. Menabur dosa, menuai maut. Jelas kan? Jadi sebenarnya semua orang sudah tahu akan hal ini, mengerti maksud saya. Tetapi faktanya manusia tetap jatuh dalam dosa kebanyakan. Kenapa demikian ya? Ada banyak faktor sebenarnya, saudara. Salah satunya adalah manusia itu mempermainkan Tuhan. Ya, sudah tahu kita itu diciptakan supaya jadi anak Allah. Tapi ia mempermainkan Tuhan. Berani sama Tuhan. Artinya tidak taat firman yang seharusnya setiap kita rajin belajar setiap pagi firman Tuhan, tapi tidak dilakukan. Coba mempermainkan Tuhan. Tuhan sudah berjanji setiap pagi rahmatku selalu baru. Tetap saja orang tidak datang kepada Tuhan setiap pagi. Itu namanya mempermainkan Tuhan, saudara. Jelas firman Tuhan berkata jangan mencuri, sengaja mencuri. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Itu sengaja nantangin Tuhan. Ya.
Sudah tahu firman Tuhan jangan mengingini milik orang lain. Milik orang lain dicuri. Kan begitu kan? Ini benar-benar loh. Jangan iri hati, nanti hatimu pahit, lalu berbuat dosa. Sudah jelas kok semuanya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Semua firman Tuhan itu jelas. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang tidak mengerti intinya. Tetapi banyak orang mempermainkan Tuhan. Mestinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita hormat, ini tidak. Ya, tidak hormat sama Tuhan. Buktinya apa? Tidak melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah saling mengasihi. Jadilah garam dan terang. Justru kita yang menggarami dunia ini, kita yang menerangi dunia ini, kita yang memberi. Lebih baik memberi daripada mengambil, menerima. Banyak orang malah mencuri. Kan bagaimana ya hidup ini ya? Kenapa begini ya manusia? Ya, itulah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang satu punya roh yang takut akan Tuhan, tidak mau menyakiti Tuhan, bahkan bukan cuma tidak mau menyakiti. Bagaimana ya caranya supaya hidupku ini berkenan bagi Tuhan? Makanya ia berkorban diri, mengorbankan diri. Tapi orang yang mempermainkan Tuhan, bagaimana ya supaya aku untung banyak? Bahkan dari Tuhan sekalipun mau untung dia. Ya, curang, mengakali sesamanya. Nah, ini yang menyebabkan manusia itu binasa karena mempermainkan Tuhan. Di Galatia 6 ayat 7 tadi sudah jelas, jangan sesat. Jangan sesat itu konteksnya jangan bodoh kau. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Ingat itu. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Makanya setiap kita kalau ada kejadian dalam hidup kita, dievaluasi. Apakah ini tuaian yang pernah kuperbuat dulu ya? Jangan-jangan iya. Ya, makanya ke depan jangan menabur lagi yang jahat. Nanti kau menuai maut. Bertobatlah. Setiap kita yang masih mendengar renungan ini, bertobatlah sungguh-sungguh. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Jangan hal kecil gak apa-apa lah. Ngomongin orang gak apa-apa lah. Fitnah sana fitnah sini gak apa-apa. Gak apa-apa terus ditampar malaikat mulutmu nanti. Ya, karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Yang benar kita hormat takut akan Tuhan. Makanya kita kalau orang takut akan Tuhan, dia akan memperhatikan bagaimana ia hidup. Setiap apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, menyenangkan Tuhan atau tidak ya. Kadang-kadang manusia jangankan nanya Tuhan, terhadap sesama aja dia nggak peduli. Sehingga hidupnya itu makan korban, bukan berkorban diri. Ini menjadikan, saudara. Jadi banyak orang itu tidak merasa bahwa sebenarnya ia sedang mempermainkan Tuhan. Sedang menganggap enteng Tuhan. Ya. Itu sebenarnya ya lebih parah lagi sedang mempermainkan Tuhan. Mana Tuhan? Seolah-olah begitu. Di mulut sih bilangnya, Tuhan aku percaya. Tapi sebenarnya perbuatannya itu sedang mengejek Tuhan. Mana? Salah pun ngaku benar. Gak tahu buat apa ya sebenarnya ya. Hidup ini sekali saja kok seperti itu ya. Apa sih untungnya kalau seseorang merampok milik orang lain terus merasa happy, sakit jiwa itu namanya. Iya, yang bukan haknya diakui sebagai haknya. Coba. Cari penyakit kan, saudara. Itu cari maut namanya. Mendingan kita fokus ke masa depan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat. Nah, kan begitu. Bagaimana banyak orang diselamatkan bersama-sama kita. Bagaimana hidupku ini efektif untuk pekerjaan Tuhan. Efektif dalam bisnis nanti untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Efektif dalam pekerjaan, karir yang hebat.
untuk memberkati keluarga. Kan mestinya begitu. Ya, tapi hidup ini memang pilihan. Manusia atau kitalah yang harus memilih. Tapi pagi ini saya mau ingatkan, jangan bodoh atau sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat di pagi hari ini. Sehingga kami diingatkan dan ditegur agar kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Sebab apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih untuk masa depan yang penuh harapan. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.